perkembangan di handphone ya, itu terlalu pesat sebetulnya perubahannya itu. Jadi kita sebut saja untuk saat ini sudah bukan handphone lagi gitu, tapi kita sebut smartphone ya. Kenapa disebut smartphone ya, ini sudah beralih fungsi gitu dari dulu. Kalau dulu handphone itu memang dipergunakan untuk komunikasi, kalau sekarang ya bukan cuma multi komunikasi gitu, dari mulai multimedia dan berbagai macam kebutuhan yang lainnya gitu. Sehingga rangkaian-rangkaian yang adanya pun ini sangat kompleks gitu. Kemudian ada satu hal lagi, yaitu kalau dulu eh, konstruksi-konstruksi dari mesin ini, eh, contoh misalkan Nokia gitu, yang namanya Nokia dia membuat IC-nya itu sendiri gitu, dia membuat chipsetnya sendiri, membuat IC powernya, membuat IC RF-nya gitu. Jadi IC ini si pabrik itu bikin sendiri gitu. Nah, dulu waktu tahun 2000 ke bawah begitu ya, itu yang merajalela itu seperti Nokia, kemudian ada Samsung, kemudian ada Siemens, ada Sony Ericsson gitu. Nah, sekarang trennya udah berubah gitu. Sekarang itu bukan pabrikan handphone, yang ada itu sekarang tuh pabrikan semikonduktor. Pabrikan-pabrikan yang membuat IC begitu, yang membuat komponen ini. Nah, jadi kalau untuk pabrikan handphone ini jadinya kan sekarang banyak sekali. Dulu itu merek cuma itu-itu aja gitu, seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau sekarang merek handphone itu saya rasa juga 2 jam nggak selesai nyebutin satu persatu mereknya apa saja gitu ya. Yang di Indonesia saja yang beredar itu ya saya kira nggak kurang dari 20-30 merek gitu. Nah, padahal kita nggak usah bingung lagi dengan berbagai macam merek-merek tadi gitu. Nggak pedulilah mereknya mau apa gitu. Tetapi yang perlu kita perhatikan itu adalah chipsetnya. Selama chipsetnya sama, berarti cara kerja atau sistem kerja dari handphone tersebut ya sama, nggak beda gitu. Apapun mereknya. Patokan kita itu sekali lagi jangan berpatokan ke merek handphonenya apa, tipe handphonenya apa, tetapi yang jadikan patokan adalah chipset yang dipakai apa gitu. Nah, sebagai contoh ya, mesin-mesin yang ada di sini. Jadi kita akan belajar 2 minggu ke depan tidak perlu harus mempelajari ratusan atau ribuan handphone. Kita cukup mempelajari beberapa tipe handphone saja. Yang penting masing-masing handphone ini memiliki chipset yang berbeda. Ketika chipsetnya sama, berarti ya dengan yang lain pun akan sama gitu ya. Contoh di sini ya, satu persatu. Ini mesin Oppo. Kalau kita lihat chipsetnya, dia menggunakan dari pabrikan MediaTek atau biasa disebut MTK gitu. Ini MT6572. IC powernya juga sama, dia dari MediaTek. Kemudian ada Exynos. Exynos ini pabrikan dari Samsung. Ini di Samsung, ini mesin handphone Samsung S3. Exynosnya Exynos seri 4. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini seri 4. Di Samsung S4 dia pakai Exynos seri 5. Nah, ini di Samsung S4. Ini Exynosnya seri 5. Kemudian ada chipset dari Broadcom. Kemudian Marvell. Spectrum. Kemudian
Qualcomm. Nah, kebetulan ada satu mesin lagi yang tidak ada, itu adalah Intel. Gitu. Ada lagi satu lagi Intel ya. Cuman mesinnya kebetulan sekarang lagi nggak ada. Intel biasanya di Asus. Nah, kebetulan ada ya. Asus apa ini? Zenfone 5. Tapi kalau kita lihat ya, begini, yang ada di sini tulisannya bukan Intel, malah Sky Hynix gitu. Nah, karena begini, ini sebetulnya IC-nya numpuk, disusun dua gitu. Chipsetnya atau SoC-nya itu di bawah gitu. Di bawahnya, di atasnya ini ada LPDDR. Nah, contoh aja Exynos. Exynos yang ini ya. Nah, ini IC-nya numpuk. Coba kita lihat dari samping. Tuh, ada dua susun. Ini dengan ini. Dia ditumpuk. Ini pun sama, ditumpuk. Jadi nggak ada yang namanya chipset Sky Hynix. Sky Hynix ini kalau bukan LPDDR, eMMC. Gitu. Nah, CPU-nya itu di bawahnya. Itu kalau ini dibuka, bagian atasnya saja bisa. Nanti kelihatan, di bawahnya adalah Intel. Gitu. Nah, ada lagi yang punya yang di Zenfone C, eh, di atas malah tulisan di sininya bukan Sky Hynix tapi Samsung. Jadi bukan berarti itu adalah chipset Samsung begitu. Samsung itu ya LPDDR-nya disimpan di atas, di bawahnya ya chipsetnya Intel. Gitu. Oke, jadi sekali lagi saya simpulkan, di situasi ya atau zaman sekarang untuk ke depan ini, kita jangan terjebak atau langsung down. Waduh, di pasaran ini ada puluhan atau ratusan merek, sehingga kita untuk mempelajari semua itu butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Enggak ya. Tapi ternyata apapun mereknya, apapun tipenya, selama dia memiliki chipset yang sama, ya sistemnya ya sama. Begitu saja. Oke, setelah pengenalan chipset, berikutnya kita pahami arsitektur ya atau blok arsitektur dari handphone smartphone yang ada di pasaran saat ini. Gitu. Kayak gimana sih?